Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali untuk pembahasan soal KSM part berikutnya. Saya Yayu Hanipa, guru geografi di Madrasah Aliyah Idrisiyah Tasikmalaya. Langsung saja untuk kesempatan soal saat ini, perhatikan potongan ayat pada surat Az-Zukhruf ayat 11. Wallazi nazzala minas sama'i ma'a biqadarin fa'asharna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun. Pernyataan yang sesuai dengan ayat tersebut adalah apakah air senantiasa berputar dalam suatu siklus yang seimbang. B. Air dari laut-laut yang saling bersebelahan tidak menyatu. C. Gunung-gunung yang berfungsi mencegah goncangan di permukaan bumi. Atau D. Setiap lapisan atmosfer mempunyai fungsi tertentu. Baik, untuk pembahasan pada soal ini adalah bentar guys. Walladzina nazzala arti pada Quran surat Az-Zukhruf ayat 11 ini, dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan. Lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari alam kubur. Kata kunci pada ayat ini adalah ma'un yang artinya air, dan biqadarin artinya menurut ukurannya. Maksud dari sesuai ukurannya adalah air akan selalu tetap sesuai ukuran yang telah ditetapkan, yang membuat adanya keseimbangan yang menguap pada akhirnya akan turun kembali ke bumi. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Soal berikutnya, perhatikan potongan ayat pada Quran surat Al-Muzammil ayat 14. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila. Jenis material gunung api yang dikeluarkan berdasarkan ayat tersebut adalah apakah A. Eflata, B. Efusif, C. Ekhalasi, atau D. Inhalasi. Arti Quran surat Al-Muzammil ayat 14 ini, pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Kata kunci pada ayat ini pada kata kasiban, artinya tumpukan pasir. Nah, analisis sebelum kita menjawab soal ini, kalian harus mampu menganalisis istilah-istilah yang terdapat pada masing-masing opsinya. Untuk opsi A, yaitu eflata, merupakan material padat yang dibagi dua, yakni eflata autogen dan eflata alogen. Materialnya dapat berupa bom, yakni bongkahan batu besar yang bermanfaat sebagai pondasi rumah, kemudian lapili, yakni batu kerikil kecil yang juga bisa digunakan untuk bahan bangunan. Selain itu ada tuf, as atau abu vulkanik, yakni butiran halus dan bisa mirip dengan pasir-pasir yang berhembus saat terjadi letusan. Kemudian
Istilah efusif merupakan material cair yang terbuat dari magma panas yang dihasilkan dari dapur magma gunung berapi yang meliputi lava baik yang dingin maupun yang panas, kemudian lahar yakni lava yang sudah bercampur dengan material lain yang ada di sekitar kawah ataupun yang ada di atas permukaan bumi. Untuk opsi C, ekhalasi merupakan material gas yang meliputi MOFET, yakni CO2 yang bersifat racun yang berbahaya yang dianjurkan untuk dihindari karena sangat mematikan. Kemudian ada fumarola, yakni H2O atau uap air yang panas. Kemudian ada solvatara, yakni H2S, sebutan lain untuk gas belerang, yang juga berbahaya jika konsentrasinya cukup tinggi. Kemudian selain itu ada awan panas, yakni asap yang keluar dari mulut gunung berapi saat terjadi letusan. Untuk opsi D, yakni inhalasi, merupakan material yang sama dengan ekhalasi. Maka pasir yang terdapat pada terjemahan ayat yang dapat termasuk ke jenis material eflata yang merupakan material padat yang disebut dengan tuff. Jadi jawaban untuk soal ini adalah A. Soal berikutnya, perhatikan penggalan surat Fusilat berikut. Perhatikan penggalan surat Fusilat berikut. Waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'al lis-sa'ilin. Pembagian subdivisi skala waktu geologi yang tepat berdasarkan penggalan surat Fusilat ayat 10 adalah A. Eon atau kurun, B. Era atau masa, C. Periode atau zaman, D. Epoch atau kala. Arti pada ayat yang tertera pada soal yaitu, dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan menghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban dari orang-orang yang bertanya. Kata kunci pada ayat di atas adalah ada kata arba'ati yang artinya 4 serta ayyamin artinya masa atau hari. Subdivisi dari skala waktu geologi yang diminta ialah yang memiliki 4 masa, dan karena memang yang menjadi kata kunci ialah kata masa, maka tentu opsi B, yakni era atau masa, jawabannya. Dan juga eon ini memiliki 4 masa, yaitu Kenozoik, Mesozoik, Paleozoik, dan Prekambrium. Jawabannya adalah B. Perhatikan potongan ayat pada surat An-Naml ayat 88. Watarol jibala tahsabuha jamidatu wa hiya tamurru marras sahab. Sun'allahilladzi atqana kulla syai'in innahu
khabirum bima taf'alun. Ayat tersebut sesuai dengan pernyataan ahli geologi yang terkenal dengan teorinya, yaitu A. Continental Drift Theory, B. Contraction Theory, C. Laurasia Gondwana Theory, D. Tectonic Plate Theory. Arti pada ayat ini adalah, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kata kunci pada ayat ini yaitu pada perkataan al-jibal, pada kata al-jibal yaitu gunung. Ini merupakan kata jamak ya. Kemudian tamurru yang artinya berjalan dan sahab yang artinya awan. Maksud dari gunung-gunung di sini ialah lempeng yang bergerak seperti layaknya awan yang tertiup angin, yang selaras dengan salah satu teori yang terkenal yang dikemukakan oleh Alfred Wegener, yakni teori pengapungan benua atau Continental Drift Theory, yang menyatakan bahwa sebenarnya lempeng-lempeng yang membentuk benua di bumi dahulunya merupakan puzzle yang menyatu satu sama lain, yang bernama Pangea. Namun, karena adanya arus konveksi pada lapisan bumi, tepatnya di lapisan astenosfer, yang menyebabkan benua tersebut memisah menjadi dua bagian, yang kemudian diberi nama Laurasia dan Gondwana. Dan terus bergerak hingga memisah lagi menjadi 5 lempeng benua besar, seperti saat ini, yaitu benua Amerika Utara dan Selatan, kemudian benua Eurasia, yakni Eropa dan Asia, benua Afrika, dan benua Australia. Sedang teori-teori di opsi yang lain merupakan teori-teori yang menjadi akibat dari adanya pengapungan benua tersebut. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A, yakni teori continental drift yang dikemukakan oleh Alfred Wegener. Alhamdulillah, kesempatan pada hari ini untuk pembahasan soalnya dicukupkan. Insya Allah akan dilanjutkan di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, khususnya untuk saya sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.